Bismillah, ini channel YouTube pertama aku di channel YouTube Cacakan ya. Jadi aku bakalan ceritain ke kalian gimana proses awal sampai ke akhir dan akhirnya operasi yang aku alami itu gagal untuk penyakit kelenjar getah bening yang aku alami. Oke, langsung aja aku bakalan ceritain dari proses awal sampai akhir. Oke. Halo. Kembali. Oke, langsung aja aku jelasin sejak kapan aku mengalami penyakit kelenjar, terus gejalanya apa, ciri-cirinya apa, sehingga aku memutuskan oke, aku harus operasi. Jadi kelenjar itu sejenis seperti benjolan. Kalau aku terdapatnya di leher ya. Nanti aku bakalan tunjukin foto leher aku yang udah mulai membesar. Jadi sebenarnya kelenjar aku itu udah mulai ada sejak 2 tahun. Karena aku merasa itu tidak masalah, jadi aku slow aja gitu, santai aja. Tapi lama kelamaan kok makin membesar gitu kan. Jadi aku udah mulai khawatir. Hingga akhirnya orang tua aku bilang udahlah operasi aja katanya. Aku takut, tapi aku ngerasa ini udah mulai ganjal. Soalnya setiap aku pakai kemeja, ada tuh kan kemeja kita kalau kita perempuan tuh sampai leher gitu kan. Itu agak kayak jengat gitu di sini tuh. Dan kalau malam contoh aku kan suka begadang. Jadi kalau jam 11 malam itu kayak sakit gitu, kayak nggak tahu kenapa dia nggak bisa kayak kena angin yang dingin gitu. Jadi dia jadi kayak denyut. Akhirnya setelah pemikiran yang panjang, aku memutuskan untuk ya udah oke, aku operasi. Aku kira kalau mau operasi itu tinggal nentukan ininya bla 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 langsung operasi. Ternyata enggak, perjalanannya itu panjang banget. Jadi pertama aku itu harus cek darah 3 kali. Dan karena aku pakai BPJS, jadi aku tuh dapat BPJS dari kerjaan orang tua aku. Karena aku pakai BPJS, jadi itu membutuhkan waktu 3 minggu untuk cek darah pertama, cek darah kedua, dan cek darah ketiga. Selama memakan waktu 3 minggu, aku cek darah untuk melakukan biopsi. Sebelum melakukan biopsi, aku harus mengecek darah dulu. Jadi ini video aku pas pengambilan darah di RSRI. Keempat, aku biopsi. Di situ aku bawa teman kampus aku sepulang kuliah. Jantungan kali lah. Kayak mana lah biopsi ini gitu ya kan. Akhirnya aku memberanikan diri, aku masuk ke dalam satu ruangan. Dokternya itu tahu mungkin aku kayak tegang gitu kan. Jadi aku bukalah leher aku sedikit, dia biopsi. Pertama yang aku lihat dia itu megang kayak jarum, tapi jarumnya gede, seukuran segini lah ya, tingginya segini tapi versinya agak gede gitu, nggak kayak jarum biasa lah. Rasa takut aku makin nambah, tapi teman aku coba nenangin, udah santai aja, baca bismillah aja. Aku tarik napas, dokter coba pegang layar aku di mana bendolan itu ada, dia tekan, abis itu langsung dia sedot, terus dia sedot, udah gitu aja. Itu waktunya bentar sekali. Udah, jadi aku langsung ngalah napas gitu. Terus aku tanya dong sama teman aku, namanya Putri, mungkin dia nanti bakalan nonton. Aku bilang, itu tadi kayak mana sih apanya pas disedot ya? Dia bilang kayak sejenis mohon maaf nih, kayak air seni tapi versinya berbuih gitulah tekstur yang disedot. Jadi aku penasaran, aku minta izin sama dokternya, dok boleh nggak aku lihat hasil dari yang di biopsi tadi itu apa sih gitu, bagaimana sih teksturnya, boleh nggak? Dan baiknya dokter tadi dia ngasih tunjuk hasil biopsi tadi. Jadi ini guys, foto aku setelah biopsi leher aku kayak diperban gitu. Selesai proses yang sangat panjang, aku harus menunggu 1 minggu lagi untuk hasil dari biopsi tersebut. Aku harus nunggu 1 minggu lagi. Setelah 1 minggu aku dapat tuh hasilnya. Dan untuk minggu ke depan aku harus cek darah lagi untuk mengecek aku bisa nggak dioperasi. Jadi di situ CT scan, di situ ada juga cek darah, CT scan, cek jantung, banyak deh pokoknya. Setelah semuanya sudah kelar, aku
aku nyiapin barang-barang kayak baju tidur aku. Jadi aku udah nyiapin baju tidur karena kan kalau nanti dioperasi, pokoknya aku udah siapin lah sedetail mungkin, karena kan kalau operasi kan nggak bisa pakai baju dibuka gitu kan, aku pakai yang berkancing. Aku bawa beberapa pasang, aku bawa bantal, aku bawa boneka, kayak udah seribet-ribetnya. Jadi aku ini udah OTW nih, udah gerak, udah mau menuju rumah sakit. Tiba-tiba handphone aku bunyi. Di situ aku tuh udah bareng orang tua aku, udah bareng adik aku, karena orang tuh kan mau nemenin aku di sana. Tiba-tiba handphone aku bunyi. Dari pihak rumah sakit nelfon. Halo, dengan Ibu Inca. Bu, maaf sebelumnya Bu, kan hari ini aturannya operasi tuh jam sekian. Ibu udah di mana ya Bu? Ya, aku kira mereka udah nungguin aku gitu kan. Aku bilang, oh iya sus, aku udah di jalan nih, udah mau menuju ke sana. Rupanya dia bilang, maaf sekali lagi Bu, karena isu corona semakin menyebar, jadi kita tunda dulu ya Bu operasinya sampai betul-betul corona ini reda. Aku langsung lemas. Di lain sisi aku senang gak jadi operasi, tapi di lain sisi aku lemas karena aku udah ngurus ini panjang kali dua jalannya gitu. Karena sampai aku harus ngorbani orang tua aku harus cuti dari pekerjaan karena dia harus nemenin aku ngurus udah berapa bulan mandir gitu kan. Karena aku ngurus itu sepulang kuliah aku harus ke rumah sakit, sepulang kuliah aku harus dari rumah sakit. Aku nyempetin ke rumah sakit untuk ngecek terus-menerus di sela-sela kesibukan aku. Jadi tau gitu aku kayak kecewa, ya ampun. Ternyata bukan dari akunya yang gak siap, ternyata keadaan yang memang mengizinkan aku untuk operasi. Akhirnya aku memutuskan ya udahlah, mau gimana lagi. Aku langsung bilang sama bos perempuan aku, mama aku, langsung aku bilang, ya udahlah Mak, nggak usah kecewa. Namanya gimana coba? Kalau ini insya Allah nggak bikin Sela mati, penyakit kelenjar ini insya Allah. Kalau Sela jaga pola makan. Dari tanggal 2 bulan 3 sampai sekarang ini, alhamdulillah berita baiknya kelenjar aku mengecil. Aku nggak bisa bilang ini sembuh, cuman karena aku belum ngecek lagi. Tapi aku ngerasa memang aku udah kayak enakan. Itu terjadi karena aku udah jaga pola makan aku. Jadi aku kayak kemarin memutuskan sama orang tua aku, kayak aku bilang karena udah mengecil, aku bilang udah Mak, Pak, aku nggak usah operasi lagi. Kalau memang kayak gini udah redanya, nggak usah lah operasi lagi, yang penting aku jaga pola makan aja. Aku bilang gitu ke mereka juga bilang, kok mengecil ya, kok kayak hilang gitu. Kalau hilang enggak sih, aku bilang kayak gitu, tapi kalau mengecil iya aku ngerasa sih. Nanti aku bakal nunjukin ke kalian before dan afternya kemarin sama sekarang ini. Jadi triknya itu, caranya agar itu bisa tidak berkembang. Pertama, aku enggak mengkonsumsi es. Jadi es itu memang berpengaruh di penyakit aku. Aku memang enggak minum es karena entah kenapa kelenjar ini ketika aku minum es dia kayak lebih cepat membesar gitu kan, entah karena sugesti aku, tapi aku ngerasa kayak gitu, kayak membesar. Yang kedua, aku nggak makan bakso. Jadi aku, kalau aku boleh kasih ke kalian, aku suka banget namanya bakso. Aku rela itu nggak makan nasi, yang penting aku makan bakso terus. Jadi aku benar-benar nggak makan bakso karena kita tahu kan kalau bakso itu banyak kali mengandung micin. Terus makan makanan yang lain yang mengandung micin, yang mengandung pelet seperti ayam potong. Kalau ayam kampung boleh, tapi kalau ayam potong enggak. Kalaupun ayam potong yang harus dimakan gitu, kayak direbus ulang dulu baru boleh dikonsumsi. Terus ketika cuaca dingin, aku tuh pakai shawl untuk nutupin leher aku biar supaya kan mungkin kadang-kadang kita pada urusan di luar kayak entah mau jemput orang tua atau apa, kalau kita naik motor itu kan otomatis leher kita tuh kena angin malam. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi kita pakai shawl gitu kayak nutupin, entah pakai sweater kita kayak selempangin gitu kayak ke leher biar supaya dia itu kayak, kan soalnya kayak aku itu kayak jegang gitu, kayak tegang gitu kalau seandainya aku nggak ngelindungin dia. Hingga sampai saat ini itu aja sih cara yang aku lakuin biar supaya kelenjar aku tuh nggak berkembang. Kalian boleh coba. Jadi tips untuk aku buat kalian yang sama penyakitnya dengan aku, kalian jangan down. Karena aku ngerasa juga kelenjar aku mengecil ketika aku tidak memikirkan dia lagi gitu. Jadi ketika aku pas mau menjelang operasi, aku betul-betul memikirkan penyakit aku. Jadi sehingga dia kayak berkembang gitu. Itulah mindset tadi. Jadi untuk kalian yang sama penyakitnya dengan aku, tetap semangat. Jalani apa yang tadi udah aku jelasin dan kalian coba, kalian rasakan gimana perbedaannya. Ini video leher aku sebelum
aja saat-saat aku memutuskan untuk operasi sih. Juga yang kena penyakit kayak aku, pesan aku tetap semangat. Jangan terus-terus dipikirkan, jaga pola makan kalian, jangan minum es karena memang itu berpengaruh. Jangan makan yang micin-micin, yang mengandung micin kayak citato atau apapun itu gitu yang mengandung micin tuh dihindari dulu. Ini video aku setelah leher aku tuh agak berkurang. Paling penting jangan lupa berdoa sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penyakit yang kita derita itu diangkat, itu sih yang paling terpenting. Jadi untuk kalian yang udah terkena penyakit ini, jangan putus asa, tetap semangat, tetap berpikir penyakit kalian akan sembuh, penyakit kalian akan mengecil, akan diangkat oleh Allah, asalkan kalian jaga pola makan dan tetap berdoa. Sekian dari video dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian yang sama dengan aku. Semangat! Tunggu video aku selanjutnya ya. Dadah! Thank you for watching. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe.